Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel YouTube Hewan Sehat TV. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Yudi Gunawan dari Klinik Hewan Sriwijaya Vipet Palembang. Channel ini dibangun bukan untuk menggurui siapapun, tapi untuk berbagi informasi, sharing pengetahuan seputar kesehatan hewan dan tips-tips perawatan kepada teman-teman semua, baik kepada pet lover maupun kepada pawrents. Sebelum masuk ke materi hari ini, perkenalkan saya dan segenap kru. Kami semua memohon doa dan bantuan yang sebesar-besarnya dari teman-teman semua dengan cara klik tombol like dan subscribe, comment and share, aktifkan juga notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan maju. Kedepannya, kami berencana akan menggunakan sebagian dari penghasilan channel ini untuk membantu anabul-anabul yang terlantar di luar sana, terutama bantuannya berupa makanan, obat-obatan, perawatan kesehatan, dan operasi bila diperlukan. Jadi, dengan aktif nonton video di channel ini, teman-teman telah membantu kami mengembangkan channel ini, sekaligus juga teman-teman telah ikut serta membantu anabul-anabul yang terlantar di luar sana. Baiklah, mari kita masuk ke materi hari ini. Ya, halo teman-teman ternak dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen ternak kambing dan domba. Materi ini sudah pernah saya sampaikan dalam kegiatan pelatihan peternakan desa di Desa Raja Jaya, di Desa Modong, dan juga di Desa Karangagung untuk tahun 2022 ini. Dan mungkin jika ada kesempatan, saya insya Allah akan menyampaikan materi ini di beberapa desa yang lainnya yang memang berencana akan melakukan usaha peternakan kambing atau domba. Baik, kita masuk ke materi. Mengapa orang memelihara kambing? Alasannya untuk memenuhi kebutuhan hewani, tidak perlu lahan yang luas, modal relatif lebih kecil dibandingkan dengan ternak sapi, memiliki daya adaptasi yang tinggi, perkembangbiakan cepat karena kambing berkembang biak atau beranak itu dalam setahun bisa 2 kali, kulit dan kotoran bermanfaat, serta dapat bermanfaat sebagai tabungan juga atau simpanan bagi peternak skala kecil atau skala rakyat. 3 faktor utama dalam usaha peternakan kambing yaitu bibit atau breeding, pakan, lalu manajemen perkandangan, kesehatan maupun pengelolaannya. Perbedaan domba dan kambing. Domba memiliki tubuh lebih bulat, bulu domba lebih tebal dari kambing, dan umumnya tanduk domba berbentuk segitiga serta berbentuk spiral. Pada umumnya domba juga tidak berjenggot seperti pada kambing. Nah, ini bedanya ya, kambing dengan domba. Tanduk domba cenderung melengkung ke bawah, sedangkan kambing tanduknya cenderung mengarah ke atas. Lalu bangsa-bangsa kambing ada 8 setidaknya, yaitu kambing kacang, kambing etawa, kambing peranakan etawa, kambing sanen, kambing marica, kambing gembrong, kambing alpin, dan kambing Anglo-Nubian. Nah, kambing kacang. Kambing kacang adalah kambing khas Indonesia dan merupakan kambing yang paling dominan atau yang paling sering kita temui hampir di semua wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai Papua. Kalau asal muasal kambing kacang ini adalah berasal dari daerah Jawa, Indonesia, dengan tubuh kambing relatif lebih kecil dengan kepala ringan, telinga tegak, bulu yang lurus dan pendek, dan umumnya bulu memiliki warna putih, hitam, coklat, atau kombinasi dari ketiganya. Nah, walaupun kambing kacang ini cenderung lebih pendek atau lebih kecil dibandingkan kambing-kambing luar, namun dari segi kemampuan adaptasi dan daya tahan terhadap penyakit wilayah Indonesia, kambing kacang merupakan salah satu jenis bangsa kambing yang paling tahan terhadap perubahan cuaca dan juga penyakit di wilayah negara tropis Indonesia ini, karena memang kambing kacang adalah kambing lokal, kambing khas dari Indonesia. Lalu ada kambing peranakan etawa. Etawa campuran dengan kambing kacang, berasal dari India dengan tinggi jantan berkisar antara 90 hingga 127 cm
tinggi betina hingga 90, bobot tubuh jantan mencapai hampir 100 kg yaitu hingga 91 kg, sedangkan bobot tubuh betinanya 63 kg, karkasnya 50-55% dan mampu menghasilkan susu hingga 1,53 liter hingga 3 liter per hari. Nah, yang perlu teman-teman peternak ketahui bahwa meskipun kambing kacang ini tubuhnya besar, tapi lihat rasio karkasnya. Artinya hampir 50%-nya itu adalah tulang. Ya. Jadi 50-50% saja karkasnya atau yang bisa dijadikan untuk olahan daging, sedangkan sisanya yang bukan karkas seperti kepala, kaki dan sebagainya itu menghabisi hampir setengahnya atau separuh dari bobot si kambingnya ini. Oke, lanjut ya. Lalu kambing bur, tubuhnya memang agak sedikit kempal, berbobot. Kambing bur berasal dari Afrika Selatan dengan bobot tubuh jantan itu dapat mencapai 130 kg dan yang betina dapat mencapai 75 kg. Tapi sama saja karkasnya hanya sekitar 50-55%. Dan bobot lahirnya cukup berat, jadi ketika baru lahir, anakan kambing bur itu dapat mencapai bobot hingga 4 kg dengan kemampuan merumput yang cukup baik. Ini kambing bur ya teman-teman peternak ya. Lalu kambing Saanen berasal dari lembah Saanen, Switzerland. Baik jantan maupun betinanya tidak bertanduk. Jadi kambing Saanen ini teman-teman peternak tidak memiliki tanduk, tapi yang jantan memiliki jenggot yang cukup panjang. Warnanya cenderung putih atau krem. Hidung dan telinga ambing belang hitam, dahi lebar, telinga sedang hingga tegak. Ini tegak telinganya ya. Oke, lanjut. Kambing Alpin berasal dari daerah pegunungan Alpin. Ada yang bertanduk dan ada yang tidak bertanduk. Besar dan tingginya hampir sama dengan kambing Saanen tadi. Warna bulu bermacam-macam, mulai dari putih hingga agak kehitaman, dan merupakan kambing penghasil susu. Lihat ini ambingnya ya. Produksi atau pabrik susunya luar biasa besarnya. Karena memang kambing Alpin ini adalah kambing yang diproyeksikan sebagai atau kambing yang dipelihara sebagai kambing penghasil susu kambing. Nah, ini untuk memilih kriteria pejantan bibit. Ketika teman-teman peternak akan memilih pejantan bibit yang akan dipelihara, maka setidaknya ada 10 kriteria ini yang perlu teman-teman peternak perhatikan. Yang pertama, sehat, tubuh besar dan tidak cacat, dadanya dalam dan lebar, kaki lurus dan kuat, tumit tinggi, penampilan gagah, aktif, besar nafsunya kawinnya, testisnya normal. Testis itu kantungnya, kantong tadi, kantong kemaluannya itu untuk yang jantan, simetris dan kenyal, penis kenyal dan dapat berereksi, berasal dari keturunan kembar. Yang nomor 9 ini ya teman-teman peternak, berasal dari keturunan kembar ini harapannya ketika kambing ini nanti mating atau kawin, maka akan menghasilkan anak lebih dari satu, itu yang diharapkan. Lalu bulunya bersih dan mengkilat, tidak kusam, tidak berkerak maupun tidak adanya tanda-tanda penyakit kulit seperti kendal atau scabies. Nah, ini termasuk contoh kambing yang cukup baik ya. Tadi sudah memenuhi postur, rambutnya aja kurang rapi, ini mungkin rambutnya belum disisir, ini baru bangun tidur mungkin. Jadi mungkin baru bangun tidur kambingnya, agak berantakan, tapi secara postur ini termasuk kambing jantan yang cukup baik untuk dijadikan bibit tentunya. Lalu kriteria betina bibit, sehat, tidak terlalu gemuk dan tidak cacat. Jika terlalu gemuk, maka betina bibit akan cenderung sulit untuk bunting biasanya. Kaki lurus dan kuat, alat kelamin normal, sifat keibuan baik, ambing normal dan dari keturunan kembar, bulu bersih dan mengkilat. Jika kita bisa mendapatkan bibit jantan dan bibit betina yang sama-sama berasal dari keturunan kembar, maka potensi untuk mendapatkan
indukan yang bisa beranak atau melahirkan anakan lebih dari satu itu sangat tinggi ya teman-teman peternak. Jadi upayakan kalau memang memungkinkan carilah bibit jantan dan bibit betina ternak kambing jantan, ternak kambing betina atau domba jantan, domba betina yang memang berasal dari keturunan kembar untuk meningkatkan potensi beranak lebih dari satu. Seperti itu. Nah, ini nomor 4 ini perlu juga diperhatikan. Ini kaitannya nanti dengan umur mengawinkan atau umur mating dari ternak jantan dan ternak betinanya. Jadi jika terlalu mudah mengawinkan ternak betina, kadang cenderung ternak betinanya kurang bisa, kurang mampu, atau bahkan tidak mau sama sekali mengurus anaknya hingga tidak mau menyusui anakannya. Jika bertemu dengan indukan yang seperti itu tidak mau menyusui anakan, tentu akan sangat merepotkan bagi peternak, bagi teman-teman peternak, karena teman-teman peternak harus menggantikan indukannya untuk menyusui anakan dengan menggunakan susu formula seperti itu. Jadi carilah indukan betina yang memiliki sifat keibuan atau sifat merawat anaknya yang baik. Lalu pendugaan umur berdasarkan umur pertumbuhan gigi. Jika belum ada gigi susu semua, maka kurang dari setahun ganti pasang 1-2 tahun dan seterusnya. Nanti kita lihat gambarnya ya. Nah, ini gambarnya. Jika giginya masih kecil-kecil semua seperti ini, maka ini dapat dikatakan ternak kambingnya kurang dari setahun umurnya. Jika sudah berganti satu gigi seri dengan karakter yang lurus dan panjang seperti ini, maka ini sudah 1 tahun. Jika sudah 2 yang berganti, maka sudah 2 tahun. Lalu lanjut, jika sudah 1, 2, 3, 4, kiri dan kanan yang berganti, maka kisaran sekitar 2-4 tahun. Semakin banyak yang berganti, maka semakin tua atau semakin dewasa umur dari kambing tersebut. Jika sudah lebih dari 8 tahun, maka biasanya karakter giginya akan sedikit rusak dan banyak bentuknya agak sedikit berkerege seperti ini. Dia panjang-panjang tapi sudah mulai rontok. Berbeda dengan gigi susu ya, kecil-kecil tapi kokoh. Sedangkan ini sudah mulai rontok dan sudah mulai tidak teratur tekstur dari giginya. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang ingin beli kambing atau domba, lalu melihat giginya masih kecil-kecil semua seperti ini, dan penjualnya bilang umurnya sudah lebih dari setahun karena badannya memang besar posturnya, maka teman-teman bisa melakukan cross check dengan memeriksa langsung giginya. Dan pastikan bahwa memang kalau giginya belum ada yang berganti, belum ada yang besar-besar seperti ini, maka kita bisa pastikan bahwa ternak tersebut, kambing domba tersebut masih kecil, berumur kurang dari setahun. Oke. Lalu dewasa kelaminnya, untuk kawin pertama jantan diusahakan di atas umur setahun, sedangkan betina paling cepat itu di usia 10-12 bulan. Perkawinan dapat berhasil jika betina dalam keadaan birahi. Nah, tanda-tanda birahi seperti apa? Ada 3A, 2B, dan 1C. Siklus birahi terulang setiap 18 hari. Nah, ini ciri-ciri birahi. Ini ada pada kambing maupun pada sapi. Vulva atau bagian alat kelaminnya, ini bagian alat kelamin dari ternak. Ini kemungkinan ternak sapi, tapi ini juga berlaku untuk kambing. Jika dibuka, maka vulvanya ini akan abang atau merah, lalu abuh atau bengkak, sedikit bengkak, dan anget atau panas, serta sering keluar lendir transparan, dan celingkrik atau menaik atau diam saat dinaiki oleh ternak kambing jantan. Nafsu makan biasanya cenderung turun, sering mengembek kalau pada kambing, ini pada sapi menguap, dan bangunnya cenderung lebih pagi atau gelisah lah, susah tidur karena faktor dari ketidakseimbangan hormonal akibat masa birahi atau mau kawin. Lalu perkawinan, kawinkan kambing dengan
atau domba 12-18 jam setelah terlihat tanda-tanda birahi. Campurkan jantan dan betina dalam satu kandang, dan hindari perkawinan inbreeding atau perkawinan sedarah, misalkan bapak dengan anaknya, induk dengan anak ataupun saudara kandung, untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas genetik. Biasanya teman-teman peternak ya, kalau ternak kambing atau ternak sapi atau ternak domba kawin sama sedara atau ada garis keturunan yang sama, maka itu akan berpotensi menurunkan kualitas genetik dari anakannya. Biasanya anakan cenderung menjadi lebih kerdil dan gampang sakit seperti itu. Lalu kebuntingan, tanda-tanda bunting, tidak lagi terlihat tanda-tanda birahi, membesarnya perut sebelah kanan, ambing menurun, induk sering menggesekkan tubuh ke dinding dan induk tampak lebih tenang. Fungsi pakan untuk kebutuhan harian, untuk tumbuh dan reproduksi. Nah, berapa kebutuhan pakan? Seperti pada ternak yang lainnya, kambing rata-rata membutuhkan pakan sekitar 10% dari berat badannya, dengan kira-kira komposisi seperti ini. Dewasa 75% rumput, daun 25, dedak padi sekitar ini. Dapat teman-teman baca sendiri ya. Bahan pakan untuk ternak, hijauan bisa sejenis lamtoro. Sisa pertanian dapat menggunakan daun kacang, daun singkong dan sebagainya, biji-bijian. Lalu bahan pakan sumber energi ada sorghum, dedak, ketela rambat, dan rumput-rumputan. Nah, ini contoh sumber pakan dari limbah agroindustri. Yang perlu teman-teman peternak perhatikan bahwa pemberian bahan pakan dari limbah agroindustri ini harus diberikan dengan porsi yang cukup, jangan berlebihan, karena jika berlebihan seringkali dapat memicu penyakit pencernaan pada kambing domba seperti kembung dan diare. Ini contohnya juga garam dan kalsit ini sebagai tambahan sumber mineralnya. Lalu pemberian pakan, ini yang perlu teman-teman perhatikan, pakan terdiri dari rumput, daun, kacang-kacangan, dedak dan bungkil-bungkilan. Garam perlu ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan mineral dan merangsang nafsu makan. Air minum yang bersih harus tersedia ad libitum atau tidak terbatas. Rumput hijauan diberikan setelah embun kering, jadi jangan pernah mencoba memberikan rumput atau hijauan yang masih basah karena risiko tinggi terjadinya kembung pada ternak kambing domba. Kebutuhan air ini kurang lebih teman-teman ya, setidaknya butuh sekitar 1,5 sampai 2,5 liter per hari. Sebisa mungkin kalau kambingnya di kandang atau digembalakan di padang penggembalaan, siapkan sumber minum yang mudah diakses oleh kambingnya atau dombanya, dan sediakan dalam jumlah yang banyak ad libitum. Kambing domba akan berhenti minum jika dia merasa tubuhnya sudah cukup minum. Macam hijauan ini teman-teman ya, dapat dibaca. Ini contohnya gamal, daun singkong, kaliandra. Fungsi kandang, melindungi ternak dari hewan pemangsa, mencegah ternak dari merusak tanaman, tempat istirahat, tempat kawin, dan tempat merawat, serta memudahkan untuk kontrol terhadap ternak kambing domba ya. Syarat kandang seperti ini teman-teman ya, dapat dibaca sendiri. Model kandang, ada macam-macam model kandang, ada yang lantainya lantai biasa, ada lantai tinggi. Nah, ini contoh kandang yang ideal. Jika teman-teman membuat kandangnya sedikit lebih rendah dari tanah, maka teman-teman perlu membuat gorong-gorong atau parit bawah. Pada dasarnya intinya tinggi dasar kandang dengan tinggi lantai kandang itu sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Kenapa harus tinggi? Karena ini nanti kaitannya dengan penumpukan kotorannya. Jika terlalu rendah dengan dasar kandang, antara lantai kandang dengan dasar kandang terlalu rendah, maka risiko adanya infeksi akibat amonia yang tinggi dari penumpukan kotoran akan sangat tinggi dan menyebabkan kambing sakit, terutama masalah-masalah pernapasan. Oke teman-teman ya, itu yang perlu diperhatikan saat
membuat kandang kambing domba, perhatikan juga ketinggian antara lantai dengan tanah atau dasar kandang. Nah, ini kandang lantai tanah, kelebihan dan kelemahannya. Lalu penyekatan kandang, ini manfaatnya, dapat teman-teman baca. Ukuran kandang, ini kebutuhannya. Jadi kalau teman-teman punya untuk buat kandang jantan dewasa, dia butuh kurang lebih 1,2 meter persegi. Kandang betina dewasa dia butuh 1 meter persegi. Induk menyusui tambah 0,5 untuk setiap anak. Induknya sendiri sama seperti kandang betina dewasa, butuh 1,0 meter persegi ditambah 0,5 untuk setiap anaknya. Jadi kalau punya 4 anak, kurang lebih 1 ditambah 0,5 dikali 4, jadi 1 meter persegi ditambah 2 meter persegi. Induk menyusui 4 anak berarti butuh 3 meter persegi kurang lebih. Nah, ini memandikan ternak, ini pada kasus-kasus tertentu yang sudah bulu yang terlalu kotor, terutama pada domba. Mencukur bulu juga pada domba, untuk domba-domba yang memang diharapkan menghasilkan bulu dan juga untuk mencegah terjadinya penyakit kulit seperti jamur dan parasit. Lalu memotong kuku kambing. Ini kambing yang perlu dipotong kukunya biasanya adalah kambing-kambing yang selalu standby di kandang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, karena kambing tidak bisa atau tidak punya tempat untuk menumpulkan kukunya. Kalau kambing yang dipelihara dengan sistem ekstensif atau digembalakan, teman-teman peternak biasanya kambing tersebut akan memiliki insting untuk menumpulkan kukunya dengan cara menggesek-gesekkan kakinya ke daerah-daerah yang keras seperti batu atau pinggiran semen seperti itu. Kalau tidak dipotong maka akan memicu yang disebut namanya kuku Aladin. Kuku kambing akan tumbuh terus ke atas hingga melengkung dan mengganggu kambing untuk bergerak atau berjalan. Nah, ini penyakit pada kambing. Ini contoh kambing yang sehat dan contoh kambing yang sakit, tampak sekali kelihatan. Nah, ini penyakit yang paling sering muncul pada kambing yaitu skabis atau kudisan. Kalau di daerah kita disering sebutnya sebagai kendal. Ciri-ciri skabis seperti ini dapat teman-teman lihat, kulitnya berkerak seperti ini, timbul keropeng-keropeng, dan ini rasanya sangat gatal. Kambing biasanya suka menggesek-gesekkan tubuhnya ke pinggiran kandang atau bagian-bagian yang keras untuk menggaruk. Seperti itu teman-teman ternak ya. Ini perlu diobati dengan injeksi antiparasit. Jika ada yang kambing yang terkena gejala seperti ini, segera hubungi dokter hewan atau petugas paramedis hewan di wilayahnya masing-masing untuk mendapatkan pengobatan. Ini OFF disebabkan oleh virus, adanya koreng di mulut seperti ini. Jika ada ternak kambing teman-teman yang terkena OFF, upayakan agar selalu dibersihkan atau dilap atau dikupas bagian luka ini, terutama sekitaran perbatasan kedua bibir ini, karena jika tidak dipaksa dikupas, kadang bibir ini antara bibir atas dan bibir bawah ini dia akan menyatu menempel karena adanya nanah atau kerak-kerak dari OFF ini. Akibatnya kambing tidak bisa makan. Ini yang sering jadi masalah pada kambingnya. Jadi kalau seandainya teman-teman peternak yang ada kambingnya kena OFF, jangan lupa untuk selalu dikelupasi bagian-bagian yang berkerak ini, terutama yang bagian perbatasan antara dua bibir ini, agar kambing tetap bisa makan. Dan bersihkan bagian-bagian ini dengan cairan-cairan pembersih seperti Rivanol, lalu lap juga tetesi dengan bahan-bahan antiseptik seperti betadine untuk mengurangi risiko atau untuk menurunkan gejala agar tidak terlalu parah. Biasanya OFF ini jika ditangani dengan cepat, ditangani dengan baik, akan sembuh sekitar 2-3 minggu kemudian. Lalu ini pink eye, sama oleh virus juga, mata berair dan merah, nafsu makan kurang dan sangat menular ke sesama kambing lain. Pada awalnya gejalanya biasanya merah di bagian sini teman-teman ya, teman-teman peternak ya, merah di bagian kelopaknya.
Terkadang kalau teman-teman peternak tidak terlalu teliti, bagian merah kelopak ini tidak terawasi atau tidak ketahuan, sering keluar belek atau air mata, kotoran mata yang cukup banyak. Semakin hari semakin lama jika dibiarkan akan memutih bagian matanya. Semakin hari lagi tidak dibiarkan maka akan bengkak bagian matanya dan bisa memicu kebutaan jika tidak segera diobati. Jika ada kambing-kambing peternak yang mengalami gejala seperti ini, segera melapor ke dokter hewan dan petugas paramedis hewan untuk mendapatkan penanganan medis ya. Teman-teman peternak, ingat itu ya. Untuk yang kena off ataupun pink eye ataupun scabies harus segera melapor ke dokter hewan atau petugas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Lalu kembung, ini adalah kembung ya, penyakit yang paling sering menyerang pada semua jenis ternak, baik ternak kambing, domba maupun pada sapi. Kembung diawali dari bagian kiri ya, bukan kanan tapi kiri. Kalau kanan itu kita dugaannya ke arah bunting kalau dia tumbuhnya atau membesarnya itu dalam jangka waktu yang cukup lama, pelan-pelan. Tadi kalau langsung besar juga mungkin efek dari kembung yang sudah mulai membesar di bagian kiri akan terus membesar sampai ke bagian kanan. Artinya jika kembungnya tidak ditangani segera, memang kembung berawal dari bagian kiri, tapi jika terus-terusan maka akan semakin membesar, bahkan juga sampai ke perut bagian sebelah kanan seperti itu. Oke teman-teman ya. Baiklah, itulah materi tentang manajemen peternakan kambing domba yang pernah kami sampaikan di kegiatan pelatihan peternakan desa, dan kami upload juga di channel YouTube ini agar teman-teman bisa mengulang kembali materinya atau mempelajari kembali materinya jika ada yang belum jelas sewaktu kami berikan di pelatihan, dan juga bisa juga untuk teman-teman yang lainnya yang belum sempat ikut pelatihan yang ingin belajar masalah manajemen peternakan kambing dan domba, silahkan dipelajari, silahkan dibaca. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami supaya semakin berkembang dan maju, sehingga kita bisa lebih banyak lagi berbagi ilmu pengetahuan seputar kesehatan hewan, baik itu hewan ternak maupun hewan-hewan peliharaan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Baiklah, terima kasih telah menonton video kali ini, dan semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi, kami mohon doa dan bantuan yang sebesar-besarnya dari teman-teman semua dengan cara klik tombol like dan subscribe, comment, and share. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan maju, sehingga kita bisa membantu lebih banyak anabul yang terlantar di luar sana. Kepada Powerens, kami juga ingatkan, jangan lupa kontrol anabulnya ke dokter hewan minimal sebulan sekali. Karena apa? Karena mencegah jauh lebih baik dan lebih murah daripada mengobati. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.